Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera. Perkenalkan, saya Isprih Karyati dari SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya sebagai guru produktif DKV. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas akhir pembatik level 2 tentang pembelajaran berdiferensiasi model problem based learning terintegrasi TIK di kelas 11 DKV 2 fase F, elemen karya desain materi tentang fundamental desain fotografi. Kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, baik dari kesiapan belajar, minat belajar maupun profil belajarnya, dan juga dalam rangka menghasilkan pembelajaran yang efektif dengan hasil yang optimal, maka diperlukan strategi pembelajaran yang bisa melayani semua kebutuhan setiap individu murid, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa di kelas adalah individu yang unik dan harus menjadi dasar praktek pembelajaran yang kita terapkan di kelas dan sekolah. Karena keberagaman siswa, sebagai guru harus memikirkan bagaimana kita melayani siswa dengan berbagai keragaman ini dan memberi mereka lingkungan dan pengalaman belajar terbaik. Namun, kenyataan di lapangan, pembelajaran belum terlaksana secara optimal. Pembelajaran yang dirancang guru belum memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua siswa untuk belajar secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sehingga siswa belum mengembangkan potensi terbaiknya. Siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama, media belajar yang sama, sumber belajar yang sama, tanpa mempertimbangkan keberagaman tingkat potensi, minat, maupun profil belajar siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, saya tergerak melakukan perubahan dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi dan meningkatkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi model problem based learning. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Penerapan di kelas dengan menggunakan 3 strategi, yaitu strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tantangan untuk mencapai kegiatan tersebut adalah tantangan dari dalam diri siswa, rendahnya motivasi, keaktifan, dan kesiapan belajar peserta didik dalam menerima materi produktif dan melakukannya secara langsung. Tantangan dari guru, model pembelajaran yang tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, media pembelajaran bersifat konvensional, pengemasan materi tidak menarik dan sulit dipahami peserta didik. Tantangan dari sekolah, adanya keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Berkoordinasi dengan kepala sekolah adalah langkah awal saya dalam melakukan perubahan. Kemudian, saya merancang model pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sebelumnya, saya melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya memulainya dengan melakukan ice breaking. Ice breaking dapat membantu siswa lebih nyaman dan siap untuk belajar, mempercepat proses pembelajaran, dan menciptakan suasana kelas yang positif. Kemudian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media, dan metode pembelajaran, maka proses pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran problem based learning. Kemudian, siswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah itu, siswa diberi motivasi dan rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi yang akan dipelajari dengan cara mengamati lembar kerja atau artikel, video, atau gambar, disesuaikan dengan gaya belajar siswa yang audio, visual, dan kinestetik. Selanjutnya, saya memfasilitasi siswa untuk memahami masalah yang disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka perlu ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait materi. Kemudian, siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan diskusi dan saling tukar informasi terkait materi. Pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, siswa menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang komponen yang terdapat pada kamera beserta fungsinya. Selanjutnya, siswa menganalisa dan menyimpulkan masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. Kemudian, saya melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan dan memberikan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Kemudian, saya memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizzes.
Kegiatan berikutnya adalah siswa secara berkelompok menuju halaman sekolah untuk mempraktekkan fotografi makro dengan menggunakan kamera yang telah dipelajari sebelumnya. Fotografi makro adalah mengambil sebuah foto dengan hasil gambar atau objek kecil dengan jarak pengambilan gambar yang sangat dekat. Siswa boleh memilih objek sesuai dengan minatnya, bisa bunga, serangga, atau hewan kecil lainnya. Bagus tuh. Berikut hasil motret siswa dengan teknik fotografi makro. Saya Nur Saada, guru SMKN 5 Kota Tangerang Selatan. Dari hasil pengamatan saya, ketika Bu Ispri melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sangatlah efektif dan dapat meningkatkan antusiasme serta semangat belajar siswa. Semoga langkah perubahan ini dapat diikuti oleh rekan guru lainnya. Demikian video pemaparan pembelajaran berdiferensiasi model problem-based learning terintegrasi TIC. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.